Shalom anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Miss Deborah harap semuanya sehat ya. Kalau lagi ada yang batuk, pilek, semoga lekas sembuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di Bible Story hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati, sertai kami semua, berikan hikmat, supaya bisa mengerti firman yang disampaikan, dan supaya bisa melakukan setiap firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernah gak sih kalian itu berbagi atau sharing sesuatu sama orang lain? Yang pernah raise hand. Oke, tetap di atas tangannya. Nanti Miss Wali kelasnya akan pilih. Masih pertanyaan kedua. Berbagi apa sih? Terus kamu berbaginya sama siapa? Dan di mana kamu berbagi atau sharing? Yuk, silahkan wali kelasnya dipilih untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Nanti ini anak-anak yang jawab beda ya sama anak-anak yang tadi ya. Pernah gak sih kamu berbohong? Bohong tentang apa sih? Terus bohongnya sama siapa? Yuk, yang mau jawab raise hand, dan Miss Wali kelasnya akan memilih lagi. Terima kasih untuk jawabannya. Bible Story hari ini tentang tokoh Alkitab yang bernama Ananias dan Safira. Begini ceritanya. Ananias dan Safira adalah suami istri yang tinggal dan menjadi anggota gereja mula-mula atau gereja awal terbentuk di Yerusalem. Kisahnya ada di dalam Perjanjian Baru di Alkitab, di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Anak-anak, Ananias, nama Ananias berarti Allah telah memberikan atau Allah Rahmani. Sedangkan nama Safira berarti cantik yang jelita. Nama mereka sangat indah dan memiliki makna yang bagus. Tetapi ternyata itu bukan jaminan bahwa tindakan atau perilaku mereka taat di hadapan Tuhan. Mereka berdua anak-anak, baik si suami Ananias dan si istrinya nih Safira, melakukan hal yang tidak taat kepada Tuhan. Kisah tragis itu terjadi
Karena Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus karena dikuasai oleh si iblis. Kenapa bisa? Emang mereka ngapain, Miss Deborah? Jadi Ananias dan Safira menjual hartanya untuk dibagi-bagikan kepada jemaat di gereja mula-mula. Namun harta hasil penjualan tanahnya tidak diberikan semuanya kepada Rasul Petrus. Emang kalau kasih persembahan harus semuanya, Miss? Terserah kita, terserah hati kita yang mau kasih. Sebenarnya nggak apa-apa nggak semuanya, asal hatinya tulus, ikhlas, hatinya sungguh-sungguh memberikan. Tetapi Ananias dan Safira mengaku kalau mereka kasih semuanya, namun aslinya berbohong. Ternyata mereka nggak kasih semuanya. Suami istri ini janjian untuk berbohong kepada Petrus, murid Yesus. Lalu karena kebohongan itu, mereka mendustai Roh Kudus, mereka berbohong. Ananias dan Safira keduanya mati. Pertama Ananias mati, 3 jam kemudian istrinya Safira, karena sama-sama berbohong, bersaksi dusta. Ananias dan Safira adalah contoh yang tidak tulus, tidak sungguh-sungguh, sehingga Tuhan memberikan hukuman mati pada saat itu melalui Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus itu sebagai seorang yang sangat takut Tuhan pada saat itu, yang sangat bijaksana dan berwibawa karena dia sungguh-sungguh takut Tuhan. Akhirnya Rasul Petrus diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengetahui mana orang yang jujur, mana orang yang bohong. Nah, kisah Ananias dan Safira ini adalah kisah kehidupan jemaat pertama, jemaat Kristen pertama di Yerusalem. Dan di sini kita mau diajarkan untuk selalu hidup dengan kejujuran. Gak hanya itu, kita juga mau diajarkan untuk hidup saling menolong bersama orang dengan yang lain. Hidup rukun, gak berantem, gak ngisengin orang, gak berkata kasar, tidak memfitnah, tapi hidup bersama dengan rukun. Nah anak-anak, dari kisah Ananias dan Safira ini kita bisa belajar. Yang pertama, ada hukuman, ada konsekuensi, ada disiplin yang akan kita dapatkan ketika kita tidak taat. Seperti tadi Ananias dan Safira ketika berbohong, dia mendustai Roh Kudus, dia mendustai Petrus yang saat itu sangat diberkati Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga dia mati pada saat itu. Begitupun sampai kita saat ini. Mungkin hukumannya bukan langsung hilang nyawanya kayak mereka, tapi ketika kita tidak taat, kita akan mendapatkan konsekuensi. Yang kedua, Tuhan ingin anak-anaknya, hamba-hambanya memiliki hati yang murni, jujur, tulus kepada Tuhan dan kepada sesama. Gak suka Tuhan sama orang-orang yang suka bohong, yang suka gak jujur, yang ketika memberi tapi ada niat tidak baik di baliknya. Ketika menolong orang lain ada niat yang jahat di baliknya, Tuhan gak suka. Dan yang ketiga, ketidakjujuran itu mendatangkan hal yang buruk. Jadi kalau ada seseorang nutupin kebohongannya 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai setahun, mungkin orang-orang di sekitarnya gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu nantinya akan Tuhan tegur dan bisa aja Tuhan mendatangkan sesuatu yang buruk untuk orang yang bohong itu. Jadi
Jadi anak-anak, yuk kita belajar jadi anak yang jujur, tulus, dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita hidup bersama dengan teman, dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar, dengan rukun. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum berdoa, nyanyi lagu ini lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa. Mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi seperti Ananias dan Safira. Ajarkan anak-anak-Mu kelas 2 Tuhan, untuk menjadi anak yang jujur sekecil apapun semuanya, perkataannya, tindakannya, semuanya jujur. Tidak suka bohong. Berikanlah kepada anak-anak-Mu hati yang tulus, yang suka menolong, saling mengasihi satu sama yang lain, dan berikanlah hati yang taat kepada mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.